Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-336. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-336 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana saham Maya, MDK, AJR, PT Wi-Fi, Kios, dan saham PTBA. Kita langsung saja ke saham pertama, yaitu saham Bank Mayapada dengan kode emiten Maya. Ini ditutup minus 2,95% di harga 990. Ini juga saya sangat kaget ya. Harganya sudah di 990 karena seingat saya di beberapa waktu lalu terakhir saya lihat itu masih di harga 5 ribuan, 6 ribuan. Tapi sekarang tinggal 990 dan kebetulan ada yang minta request hingga saya cek ternyata tidak ada stock split yang terjadi. Mungkin bisa correct me if I'm wrong ya. Kalau memang benar tidak ada stock split, dan kalau memang tidak ada stock split, maka ini adalah penurunan yang ekstrim sekali. Dan biasanya dengan penurunan se-ekstrim ini ada sesuatu yang secara fundamental yang berubah sehingga membuat harga sahamnya itu di quote and quote dihukum market ya. Ini cukup tekanannya cukup tinggi sekali. Kalau saya baca dari Stockbit ya, ada beberapa diskusi dari Stockbit yang saya kemarin sempat telusuri bahwa PSP-nya sedang menjual terus ya, menjual terus sahamnya ya. PSP-nya di sini yaitu kalau tidak salah adalah GPMCB NR Rikatai Life ya, itu selalu menjual saham Mayapada ya, diguyur terus nih karena dia cukup besar kepemilikannya di angka 37% ya di data Stockbit, dan kalau kita lihat dari data terakhir itu tinggal 21%. Nah, ini kita harus memastikan ya, mengkonfirmasi. Kalau dilihat dari RTI JPMCB itu cuma 21% dan Mayapada Karunia Corporation itu 29,8%. Jadi tekanan jual dari JPMCB ini yang menurut di forum diskusi di Stockbit ini yang menjadi penyebab. Tapi saya juga tidak pernah mengikuti Maya seperti apa, baik dari sisi fundamental pergerakannya itu saya juga tidak terlalu mengikuti, sehingga memang tidak bisa memastikan lebih jauh apakah informasi ini bisa valid atau tidak. Karena saya percaya bahwa sesuatu itu ketika sudah terjadi orang bisa membuat reasonnya, berbagai reason itu bisa sengaja dibuat ya. Oh ini karena salah ini, karena salah itu ya, memang karena sudah terjadi. Tapi kita harus reviewnya harus bisa duduk pada satu masalah yang benar-benar itu fundamental, yang bisa meyakinkan kita bahwa oh benar, karena inilah yang membuat saham ini bisa turun ya. Jadi kalau untuk itu saya tidak bisa confirm kenapa pastinya, tapi kalau dari teknikal memang ini penurunan yang begitu luar biasa dari 6.625 kalau tidak salah, kalau saya perhatikan dari data RTI selama year to date ya, 6.225 itu kalau tidak salah, dan dia sampai dibanting ke 980 sempat, kemudian closing di 990. Ini penurunan yang cukup ekstrim, mengingat kalau saya tarik chart 5 tahun lalu itu kelihatan di tahun 2017 ke bawah itu harga Bank Mayapada kembali sama seperti 5 tahun lalu. Kalau kita perhatikan dari case statistiknya selama 5 tahun terakhir, memang terlihat di situ jelas sekali terjadi penurunan EPS dari tahun ke tahun. 2018 EPS-nya dari data RTI 126, kemudian 2019 turun ke 77, 2020 malah lebih anjlok lagi sampai ke EPS 9. Kemudian di 2021 EPS di annualize-nya itu sekitar 10. Jadi mungkin dengan adanya tren turun dari fundamentalnya ini yang membuat kinerja dari saham itu juga ikut turun. Ini yang harus kita coba gali lagi, melihat lagi dalam yang namanya laporan keuangan perusahaan. Apakah memang secara fundamental, secara bisnisnya memang mengalami tekanan yang cukup kuat sehingga memang market juga bereaksi sama gitu ya. Jadi kalau saya selalu percaya bahwa dalam jangka pendek memang fundamental tidak terlalu berpengaruh terhadap pergerakan saham, tapi dalam tren jangka panjang fundamental itu juga bisa menentukan pergerakan harga ya.
Jadi kalau khusus untuk sentimen-sentimen tersebut bisa jadi kita menghubungkan dengan kinerja penurunan ya. Kalau ada yang lain mengatakan dengan guyurnya dari PSP sah-sah saja, karena itu juga bisa dibenarkan. Tapi ya kita harus melihat lebih valid atau tidaknya. Kemudian kalau kita perhatikan dari teknikal menggunakan the golden cross, di sini jelas level ini sudah dijebol semua ya. Level PBH, PBL, dan level 40 hari harga terendah di 1000 pun juga telah jebol, sehingga kita cuman memiliki satu level support terakhir, level support downtrend, mini downtrendnya itu di harga 930 kurang lebih. Jadi kalau misalkan jebol lagi di bawah 930, jelas itu adalah penurunan yang fatal sekali dan masih memungkinkan dia bisa terus melanjutkan penurunan. Akan tetapi nih, kalau misalkan ya mentok di 930 bisa bertahan, maka bisa dispekulatif ya, teman-teman bisa mencoba istilahnya kita nitip sandal dulu lah di 930, 940. Silakan buy di sana, target ke harga 1000 minimal, target jauh ke 1140, batasi cut loss di harga 900 ya. Tapi kalau misalkan jebol terus di bawah 930, jelas mending kita wait and see terlebih dahulu. Kalau dari broker summary jelas tekanannya cukup kencang ya. Saya paling tidak suka dengan susunan broker summary seperti ini. Ini masih memungkinkan bisa terus turun, dan teman-teman tetap waspada. Dengan teknikal kita pasang di 930 itu sebagai level support bantuan, bisa bertahan, kita bisa coba spekulatif buy. Tapi kalau jebol di bawah itu mending kita wait and see terlebih dahulu sampai nanti kita bisa menemukan bottom baru, sampai kita bisa menemukan adanya adjustment PBL, barulah kita bisa masuk kembali di saham ini. Selanjutnya kita punya saham Merdeka Copper Gold ya, di mana MDK ini ditutup minus 1,13% di harga 2640. Dalam pergerakannya MDK sempat menyentuh 2560 dan itu dekat sekali dengan PBL, kurang lebih cuma 2 tik lagi, sehingga 2540 itu masih menjadi level yang super aman buat MDKA. Selama dia masih bisa bertahan di level tersebut, maka masih bisa dipertimbangkan untuk entry. Kita punya dua opsi untuk MDKA. Pertama, ketika misalkan teman-teman melihat opening pagi-pagi MDKA dibanting mendekati 2540 sampai dengan 2560, maka bisa dipertimbangkan untuk membeli ya, mencoba membeli, langsung prepare cut loss di 2500 sampai dengan 2510. Kalau misalkan opening dibanting dulu ya, silakan antri 2540 sampai dengan 2560. Semoga dapat cut loss di prepare di 2500 sampai dengan 2510. Kemudian kalau misalkan ternyata dia tidak dibanting, malah dia bisa naik, kita cegat di sini ada 2642 ya, kurang lebih di 2650 lah, kita bisa buy on breakout di sana dengan batasan cut loss kurang lebih di 2600 ya. Jadi 2600 sampai dengan 2620 kita bisa cut loss dulu. Kalau misalkan ternyata setelah dia melewati 2650 teman-teman buy, ternyata false break, turun kembali ya, prepare cut loss tadi di level 2600 sampai dengan 2620 dan tunggu lagi kurang lebih 2540 sampai dengan 2560. Target kenaikan semuanya sama menuju ke 2750, di situ adalah gold line, dan target jauh adalah menuju PBH di 3060. Akan tetapi kalau misalkan ternyata terjadi skenario yang ketiga, ini skenario yang menurut saya skenario tambahan, di mana ketika opening langsung jebol di bawah 2540, maka tidak perlu kita entry ya, jangan masuk dulu. Kalau misalkan 2540 tidak mampu dipertahankan saat misalnya jam 9 opening langsung dibanting ya, jangan masuk. Kita hanya masuk kalau misalkan dia berada sama dengan di atas dan dekat dengan area PBL. Jadi area yang bagus adalah 2540 sampai dengan 2560. Itu area beli yang menarik. Tetapi kalau ternyata dia tidak bisa turun ya, kita pakai opsi yang kedua tadi, yaitu buy on breakout. Kalau kita perhatikan secara broker summary, menurut saya pribadi dari broker summary-nya sudah mulai menarik. Memang masih ada tekanan jual yang cukup besar, namun menurut saya pribadi ini sudah mulai di apa istilahnya ya, mulai diakumulasi kembali oleh beberapa top broker yang memang sudah terlihat dari komposisinya. Tinggal ini mungkin hanya menunggu waktu untuk full akumulasi dan setelah itu bisa take off. Tapi tetap ya, teknikal tetap dijaga, di trading plan tetap dijaga, banderologi hanya sebagai sebuah tambahan yang bisa meyakinkan kita bahwa oke, teknikal bagus, banderologi confirm, dan itu kita bisa beli. Jadi tetap ya,
teknikal tetap dipakai sebagai acuan untuk kita entry di harga berapa yang pas, kapan exitnya, kapan kita harus taking profit ya. Selanjutnya kita punya saham Jaya Real Property JRPT, di mana saham JRPT ditutup harga 476, ditutup stagnan, sempat naik opening pagi-pagi di 480, kemudian dibanting dulu sebelum closing di 470, dan setelah itu ditarik kembali bertengger di 476 atau tidak naik tidak turun ya, stagnan. Harga 476 ini merupakan harga PBH, harga yang mana ini kita kenal sebagai resisten, tapi karena dia di 476 ini masih cukup membingungkan ya, antara dia ini kita sudah bisa bilang sebagai support baru atau masih dibilang sebagai resisten karena harganya tepat di 476 ya. Jadi opsinya adalah selama dia masih bisa berada di atas ya 476 sampai dengan 480, maka jadikan 476 itu sebagai support baru dan itu bisa menjadi area belinya ya 476 sampai dengan 480. Silakan prepare cut loss kurang lebih di berapa? Di 468, 470 dengan target kenaikan adalah ke 530. Akan tetapi kalau misalkan ternyata 476 itu tidak bisa naik lagi, dia malah turun, maka tunggu sekalian kita beli di 450 sampai dengan 456. Itu merupakan area beli yang cukup menarik karena dia lebih dekat dengan PBL ya. Karena bagi saya pribadi, kalau menggunakan the golden cross chart seperti ini, maka saya lebih suka cenderung membeli yang dekat PBL ketimbang yang di PBH. Walaupun pada konsepnya sama-sama kalau misalkan di atas dari level-level tersebut ya kita bisa bilang itu semua adalah support. Tapi menurut saya pribadi, saya lebih suka di PBL. Kenapa? Karena di PBL itu biasanya nih dia jauh lebih memberikan reward yang lebih besar ketimbang di PBH. PBH tetap bisa naik tapi mungkin tidak sebanyak yang kalau dia dari PBL ya. Jadi itu semua kembali kepada preferensi masing-masing. Dan tentunya bagi teman-teman yang mungkin mau mencoba membeli JRPT ya tadi sekali lagi pastikan dia berada di atas 476, barulah pertimbangkan beli. Tapi ingat ketika sudah naik di atas 476, 478 teman-teman buy, ternyata dia malah turun, ya prepare cut loss tadi sesuai dengan trading plan yang sudah kita buat ya. Cut lossnya kurang lebih di 468 sampai dengan 470 kalau tidak salah. Itu teman-teman bisa pakai sebagai area cut loss atau bisa atur sendiri nih. Bisa pakai berapapun yang menurut teman-teman itu bisa menjadi toleransi dari yang namanya risk manajemennya. Kalau kita lihat dari broker summary, di sini menurut saya pribadi ini saya tidak suka susunan seperti ini. Dan ini menunjukkan masih adanya tekanan yang cukup kuat. Tapi semoga saya lebih berharap sih dia turun dulu ya, koreksi 450, 456 semoga bisa ke sana sehingga kita bisa dapat di low lagi. Tapi kalau ternyata itu tidak bisa terjadi ya sudah, kita pakai opsi yang kedua agar kita tidak pernah ketinggalan di market. Jadi saya selalu percaya bahwa market itu bersifat dinamis, bukan statis. Market itu punya seni. Seorang trader itu adalah seorang yang juga punya seni. Bagaimana dia bisa menggaris, menggambar suatu informasi psikologis dari market, kemudian dia bisa menentukan arah. Dan arah itu ya bisa kita sesuaikan juga. Kalau skenario kayak gini, kita kayak apa. Kalau skenario kedua, kita kayak apa. Kalau skenario ketiga, kita seperti apa. Jadi tidak kita bergantung pada satu hal yang baku, yang pasti. Tapi kita bisa menyesuaikan sesuai dengan keadaan market. Jadi selalu punya opsi-opsi lain sehingga teman-teman tidak selalu merasa bahwa oh ternyata saya ini tidak pernah cuan. Ya karena memang teman-teman selalu berharap pada satu hal, yaitu apa? Kalau saya buy ini pasti cuan. Kalau saya buy ini pasti cuan. Nah itu yang selalu salah dan harus dirubah mindsetnya bahwa di market pasti ada loss-nya juga. Jadi kalau misalkan opsi ini saya tidak cuan, ya saya harus pakai opsi yang ini. Saya harus ganti opsi yang ini. Saya harus prepare opsi yang ini. Nah opsi-opsi itulah yang membantu teman-teman agar bisa lebih maksimal untuk menghasilkan profit di capital market. Selanjutnya kita punya emiten WiFi ya, ini saya baca WiFi aja biar lebih mudah dengan kode emiten dengan nama Solusi Sinergi Digital ya. Ditutup naik tipis 0,59% atau 0,6% dari data RTI di harga 845. Dia sempat low dibanting ke 820, namun setelah itu bisa ditarik, akhirnya bisa ditutup hijau lagi di 845. Ini menarik kenapa? Setelah dia mengalami kenaikan ya, ini saya selalu punya pandangan kalau emiten seperti ini. Ketika dia mengalami kenaikan yang kencang, kemudian tertahan,
maka minimal penurunannya adalah setengah, ya, setengah dari kenaikan sebelumnya. Ini harusnya jadi tren sehat. Tapi ternyata dia jebol, namun jebolnya ini tidak sampai di sekitaran area PBL di 755. Dan itu masih cukup jauh ya. Dia cuma mentok di 820. Sehingga ini masih cukup nanggung untuk kita entry. Sebenarnya ini masih cukup nanggung untuk kita entry. Walaupun indikator di sini sudah menunjukkan ini sudah resiko rendah. Karena jarak dari 845 ke 755 dibandingkan 845 menuju PBH di 1140, jelas rewardnya masih besar. Sehingga indikator menunjukkan bahwa oke, sekarang low risk. Akan tetapi kalau misalkan besok dia masih bisa kasih kesempatan buat kita, dia bisa turun di bawah 800, kurang lebih 755 sampai dengan 770, dia masih bisa kasih kita kesempatan masuk di area tersebut, maka itu bisa menjadi area yang menarik untuk kita beli. Asalkan ketika jebol di bawah 755 ya kita wajib cut loss. Karena itu adalah area PBL-nya, area support terkuat. Jadi jebol di bawah itu kita wajib cut loss. Akan tetapi kalau opsi itu tidak pernah terjadi, dia tidak pernah turun, maka kita pakai opsi yang kedua. Di sini ada beberapa support bantuan yang bisa membuat kita punya plan lain. Yaitu apa? Di sini ada yang namanya level support bantuan white line dan middle trend line, yaitu di harga 830 sampai dengan 835. Jadi kalau misalkan dia besok opening masih bermain di area 830 sampai dengan 835, maka bisa dipertimbangkan untuk entry di sana. Cut loss di mana? Cut loss kurang lebih di 810, 820 dengan target kenaikan ke 925 dan target jauh ke 1140. Akan tetapi kalau misalkan besok malah dia naik terus, kita cegat di sini yang namanya adalah trend gray line atas ya, yaitu di harga 876. Kurang lebih kalau kita bulatkan di 880 ya. Breakout 880 kita buy on breakout 880, target 925 sebagai TP1, target jauh ke 1140 dan batasi cut loss kurang lebih di 850, 860. Jadi ada 3 pilihan ya. Ketika dia opening dibanting di bawah 830, mending tunggu sekalian di 755 sampai dengan 770 tadi. Kalau ternyata dia opening, dibanting, kemudian mentok di 830, 835, bisa kita ambil di situ juga dengan prepare cut loss sesuai yang sudah kita informasikan tadi. Kalau misalkan opsi ke-1 dan kedua tidak terjadi, malah dia terbang, ya kita bisa cegat lagi saat dia breakout dari trend line atasnya atau gray line-nya di 880. Jadi 3 opsi ini bisa teman-teman sesuaikan sesuai dengan kondisi market besoknya. Kalau kita perhatikan dari turnover, ini cukup besar nilainya 24,7 miliar. Maka coba kita lihat dari sisi broker summary-nya. Di sini sisi broker summary memang tekanan buyer-nya itu sudah mulai mencoba untuk mengambil alih posisi, di mana terlihat di sini ada top broker, beberapa top broker yang sudah kembali menguasai pergerakan ini. Tetapi di bawah juga top sellernya masih ada yang saya kenal sebagai chopeters, broker yang isinya mungkin ya oknum yang dibalik broker tersebut itu suka main TikTok, itu masih ada cukup besar juga tekanannya. Semoga besok ya, saya berharap sih besok dia masih kasih tekanan yang kuat, mentok 755, 770 kita bisa buyback di sana. Karena apa? Level itu menjadi level terendahnya, sehingga itu memaksimalkan potensi rewardnya. Sedangkan kalau kita cut loss, katakan misalkan jebol terus di bawah 755, ya mungkin cut loss di 730, 735 itu tidak sebanding dengan reward yang mungkin bisa kita dapatkan ketika ternyata dia bisa rebound. Jadi setiap plan itu pasti ada resiko, tapi setidaknya kita bisa mengukur resiko kita seberapa siap kita menghadapinya. Kemudian selanjutnya kita punya emiten PT Kioson Commercial Indonesia dengan kode emiten KIOS, di mana saham ini ditutup minus 4,57%. Pagi hari opening langsung dibanting ya. Ini 1020 entah ARB apa tidak, saya tidak tahu. Sepertinya ARB. Setelah dibanting, menjelang jam 10 ditarik sampai 1110. Gila, dari ARB ditarik sampai 1110. Setelah itu dibanting lagi, kembali mungkin ARB lagi, dan luar biasa naik lagi ke 1045. Dan ini sangat-sangat fluktuatif, sangat-sangat volatile. Dari kita lihat saja dari perdagangan hari Jumat, itu kenaikan dan penurunannya itu begitu sangat luar biasa ya. Dari dia dibanting ke 1020, naik lagi 1110, dibanting lagi ke 1020, naik lagi ke 1050, dan setelah itu dia kemudian beranjak closing di 1045. Kalau kita perhatikan dari teknikal, jelas ini menarik. Secara teknikal dari The Golden Cross menarik. Kenapa? Pertama, resikonya sudah rendah sekali. Jarak dari harga saat ini 1045
ke level 995 atau level PBL itu cuma 50 poin ya, kurang lebih 50 poin atau kurang lebih ada sekitar 10 tick. Nah, kalau misalkan besok dia masih bisa dibanting lagi mendekati 995 sampai dengan 1010 katakan, maka itu bisa menjadi area beli yang menarik buat teman-teman. Karena itu sudah menarik sebenarnya. Tapi kalau misalkan setelah beli di 1000, 1005, ternyata dia terus jebol di bawah 995, ya jelas kita cut loss dulu. Cut loss di 970, 975 itu bisa menjadi opsi buat teman-teman. Ya, misalkan setelah beli, antri di 1000, dapat match, kemudian terus jebol, ya kita cut loss dulu di sana. Tapi kalau dia bisa rebound, maka potensi kenaikannya itu cukup lebar. Karena target kenaikan itu terdekat kita menuju ke 1185, ada gold line di sana. Dan target jauh adalah ke PBH di 1545. Jadi bayangkan kalau misalkan teman-teman dapat di harga 1000, cut loss di 970, itu cuma kehilangan 30 poin. Tapi kalau ternyata bisa rebound, dari harga 1000 katakan teman-teman beli, target ke 1185 itu ada 185 poin. Apalagi bisa sampai ke 1545. Ada 545 poin. Jadi 30 berbanding 30 berbanding 185 itu sudah cukup besar ya. 1:6 kurang lebih. Dibandingkan juga misalkan harga 30 poin tadi dibandingkan dengan 545 itu sudah sangat-sangat besar risk rewardnya. Sehingga apa? Saya bisa menyimpulkan bahwa secara risk reward ini menarik. Walaupun secara teknikal masih kelihatan di sini middle trend, downtrend, dan major trend juga downtrend di sini ya. Middle trend, downtrend masihan. Jadi kita masih sebenarnya kalau secara teknikal yang masih belum boleh masuk ya, kita harus menunggu confirm dia kembali ke jalur uptrend. Tapi kalau dengan adanya TGC chart seperti ini, kita akan menguji dengan PBL karena sepengalaman saya PBL itu menurut saya pribadi sangat kuat ya, sangat kuat dalam artian bahwa ketika dia sudah menyentuh PBL biasanya dia rebound. Kalau jebol terus maka itu pasti hancur terus turunnya. Ya, jadi kalau sudah jebol PBL maka tambah parah turunnya. Makanya selalu saya sebagai kurang lebih 2 tahun saya mengikuti TGC dan saya selalu memakai PBL sebagai acuan saya. Ketika sudah bisa dekat dengan PBL saya coba. Jebol di bawah PBL ya saya cut loss. Karena sekali lagi tidak ada yang tahu market akan bergerak seperti apa. Yang saya cuma bisa prepare adalah cut loss. Selesai. Saya bisa putar lagi ke event lainnya. Tapi kalau saya tidak cut loss, wah, cash flow saya berantakan nanti. Jadi percaya bahwa dalam technical market pasti discount everything ya. Kita tidak perlu takut bahwa ketinggalan kereta atau apapun, pasti setiap saham ada momentumnya, ada masanya juga naik. Tapi kalau uang kita sudah nyandet di situ, sudah minus dalam cut loss, ketika momentum itu datang, mau beli pakai apa? Kalau uangnya lagi nyangkut kan susah. Jadi seorang trader wajib ya. Kalau saya seorang trader wajib cut loss. Kalau dia tidak mau cut loss, dia nggak usah trading lah, simpan deposito aja. Itu aman sekali kok. Tidak ada istilah cut loss. Namanya berbisnis, tidak mau rugi ya, tidak perlu berbisnis ya. Kalau bisnisnya mau cuan terus ya gitulah pokoknya ya. Jadi trading tetap ada namanya resiko dan tugas kita bukan takut soal resikonya besar atau tidak ya. Tugas kita hanya apa? Memanage resiko tersebut biar apa? Tidak sampai menghabiskan capital kita lebih banyak. Kita meminimalisir bagus-bagus sehingga capital yang tersisa masih bisa kita putar lagi. Cash flow itu bisa bertahan, berputar. Akhirnya apa? Kita bertahan lama di market tanpa harus injak dana lagi dan masih memungkinkan kita bisa dapatkan profit. Jadi sekali lagi untuk kios, secara teknikalnya menarik asal bisa kuat dan bertahan di atas 995. Namun secara bandermologi, secara broker summary, tekanan ini masih kerasa. Ya semoga ya, saya berharap juga sama seperti emiten sebelumnya, dia dibanting dulu. Semoga mentok 995 sampai dengan 1000 itu bisa menjadi area beli yang menarik. Silakan diambil. Cut loss 970, 975 dan target kenaikan sekali lagi ke 1185 sampai dengan 1545. Kemudian kita sampai ke penghujung review hari ini di part yang ke-336 adalah saham PTBA, saham Bukit Asam Tbk, di mana setelah mengalami uptrend yang cukup luar biasa, kenaikan sampai mentok di 2380, 2390, PTBA akhirnya dibanting cukup kasar dan akhirnya bertengger di 2110. Hanya dalam 5 hari pergerakan langsung dibanting ya ke 2110. Level PBL saat ini adalah di 2190. Closing 21110. Artinya PBL jebol ya. Kalau PBL sudah jebol artinya menurut saya pribadi tekanan ini cukup kuat dan masih bisa melanjutkan penurunan. Tinggal kita melihat
broker summary-nya mendukung penurunan atau tidak. Apakah sudah ada perlawanan atau malah terjadi guyuran yang lebih masif. Ini nanti kita akan coba melihat. Tapi kalau kita lihat dari teknikal, maka low terendah itu adalah di 1995. Jadi kalau misalkan mau spekulatif buy, maka minimal 1995 sampai dengan 2000 itu bisa menjadi area beli yang menarik. Jebol di bawah 995 ya cut loss dulu. Tapi kalau masih bisa bertahan di sekitaran area tersebut, ya maka itu bisa teman-teman coba untuk spekulatif buy. Karena PBL tetap di 290 dan itu artinya kalau masih berada di bawah PBL, kita masih bersifat spekulatif buy. Ya, mencoba-coba menerka apakah benar bisa terjadi reversal. Trennya sudah berbalik arah. Kalau misalkan ternyata dia tidak turun nih, malah dia bisa naik lagi, maka pastikan dia bisa naik itu adalah ketika melewati 2190, ketika melewati area PBL-nya tadi, yang mana saat ini menjadi resisten paling kuat. Selama dia tidak mampu menembus 2190, kita wait and see, jangan masuk dulu ya, karena ada potensi kemungkinan besar itu adalah dead catch bone ya, kenaikan untuk penurunan lebih dalam lagi. Jadi hati-hati ketika dia belum mampu melewati 2190, maka mending wait and see. Ketika dia melewati 2190, silakan coba beli. 2190 sampai dengan 2200 silakan. Tapi ketika ternyata sampai di level tersebut malah dia dibanting, kita cut loss. Selesai. 2170, 2160 bisa kita pertimbangkan untuk cut loss di sana dulu ya. Jadi intinya adalah kalau ternyata dia bisa naik lagi, tunggu breakout 2190 dan langsung prepare cut loss-nya 2160, 2170. Akan tapi kalau ternyata dia malah turun terus, ya tunggu saja di 1995 sampai dengan harga 2000 untuk spekulatif buy. Kalau kita lihat perhatikan dari broker summary, jelas susunan seperti ini menurut saya pribadi tidak menarik, apalagi secara volume net sell-nya itu cukup besar sekali dan masih memungkinkan ya, masih memungkinkan terjadi penurunan ya. Jadi teman-teman tetap hati-hati, tetap gunakan manajemen dan tetap selalu gunakan trading plan-nya agar teman-teman bisa terhindar dari segala kerugian yang mungkin terjadi akibat fluktuatifnya market ya. Jadi market masih belum terlalu bersahabat. Beberapa hari terakhir ini pergerakannya masih seperti roller coaster. Terlihat dari indeks kita ya, pagi turun dalam minus 1%, 2%, tiba-tiba naik lagi jadi hijau, tiba-tiba turun lagi. Jadi market seperti itu adalah market yang sangat volatile. Jadi kalau yang belum terbiasa, yang mungkin masih baru, masih pemula di market, lebih disarankan mending kita memantau saja, melihat polanya. Kalau market seperti ini, saham-saham mana yang mengikuti? Dalam artian saham-saham apa yang nurut? Biasanya sih yang punya betanya berlawanan dari ISG ya. Tapi kalau misalkan teman-teman yang sudah profesional, ya teman-teman yang sudah terbiasa, ya silakan coba-coba bermain atau surfing di cuaca yang tidak bagus. Kalau saya bilang adalah cuaca ya. Karena ketika misalkan kita sedang melaut, badainya jelek atau ada ombak besar, maka kita yang pemula tentu pasti kemungkinan besar ya terbawa badai, terombang-ambing oleh gelombang. Tapi kalau peselancar hebat, ya tentu dia justru suka kalau misalkan ada badai ya, dia bisa bermain di tengah ombak dengan papannya. Jadi itu yang selalu saya analogikan bahwa profesional tentu dia bisa bermain di market mau jelek sekalipun, tentu dia merasa bahwa semakin volatile market maka dia semakin bisa cepat mendapatkan profit, tapi tidak harus menunggu waktu yang lama ya, karena volatile itu bisa dibanting, buy, rebound sedikit lepas. Jadi itu sangat suka. Tapi kalau yang belum terbiasa tentu pasti akan panik. Dan saya salah satu orang yang suka dengan market volatile ya, karena itu tadi balik lagi ya, suka ambil di market yang bergerak seperti itu. Karena apa? Potensi reboundnya tinggi. Contoh BBKP kemarin, seperti yang saya katakan, ARB 510 dan saya juga antri di 510. Setelah saya antri, saya biarkan, dan antrinya itu pun saya antri dari hari sebelumnya ya. Jadi pasang automatic order buy, ternyata bener di ARB dan saya lihat match, ternyata bisa closing hijau gitu kan. Jadi market seperti itu yang saya suka. Karena apa? Dibanting kencang seperti itu, reboundnya juga pasti bisa cepat ya. Tapi kalau dia diiris pelan-pelan, turunnya minus 2%, wah itu sih repot sih, sakit banget sih itu kalau minus diiris. Kalau kita bilang sih diiris pelan-pelan sih. Tapi kalau dibanting langsung ARB, opening langsung ARB, hari pertama mungkin benar bisa ARB. Tapi kalau sudah hari kedua, hari ketiga, itu ada kemungkinan besar dia bisa rebound. Tapi sekali lagi, yang pemula tetap
jangan berkecil hati, tetap belajar, karena pengalamanlah biasanya menjadi guru terbaik. Yang sudah profesional tetap ya kalau bisa saling berbagi informasi agar kita semua sama-sama bisa mendapatkan profit di capital market. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-336 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di hari Senin nantinya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.